tanya, ada satu soalan kat abang ni saya nak tanya, apa sebab abang ni pindah agama masuk Kristen? Sebenarnya ini sudah sering sekali saya jawab ya. Tiap malam, Iya bang. tanpa saya jawab. Tiap malam ditanyakan itu. Yang membuat saya masuk Kristen itu setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu, 2 tahun setelah itu, saya murtad, meninggalkan agama Islam. Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah agama saya sebelumnya tidak baik? Baik bagi saya. Agama saya yang lama, agama Islam baik. Semua agama itu baik. Tetapi saya menemukan jalan kepastian keselamatan di dalam Yesus. Kalau boleh saya tanya lagi, abang udah lama apa bang murtad? Mulai 2014 saya sudah mulai murtad itu, tapi saya belum ambil keputusan. Terus pada tahun 2016 saya ambil keputusan untuk murtad. 2014 saya sudah mulai murtad. Kalau bicara suku, abang kan orang Aceh, sama kayak saya orang Aceh. Jadi kalau bicara mayoritas memang orang Aceh kan 100% bisa dibilang bang ya, Islam lah, kuat lah agamanya. Jadi dengan abang masuk kayak gitu, pindah ke agama ataupun murtad lah bang kan, gimana tanggapan keluarga abang lah? Ya mereka seperti tanggapan orang Aceh yang lain. Bang ya? Iya. Jadi kalau ke Aceh udah nggak pernah lagi bang ya? Kemarin saya ke Aceh, Banda Aceh. Oh, kampung abang Banda Aceh? Kampung saya Matang Lumpang 2. Oh, Matang Lumpang 2. Ya. Oh. Saya kemarin ke Aceh, baru pulang saya, baru balik dari Aceh saya. Iya bang. Jadi sekarang menetap di mana bang? Oh, menetap nantilah. Mau berkunjung ke tempat saya? Ya, mana tahu ada waktu main jumpa di jalan atau apa nanti bang kan? Kalau jumpa di jalan, panggil saja. Tapi sering lah bang ke Aceh ya? Sering banget enggak? Pernah beberapa kali. Abang di mana? Kalau saya saat ini di posisi di Malaysia bang. Oh iya, kalau Aceh di mana? Aceh di Langsa bang, Langsa. Oh, Aceh Timur. Iya bang. Banyak orang Langsa masuk Kristen juga. Masa bang? Iya, Cut Fitri, kenal Cut Fitri? Cut Fitri, tapi bukan orang Aceh bang kan? Cut Fitri. Cut Fitri, oh itu bukan orang Aceh bang, dia. Orang Langsa. Terus ada yang bernama Ismet, sekarang di Medan dia. Dia pernah dikejar sama satu kampung juga, dia pernah disiksa dia. Orang Langsa. Tapi bukan asli Aceh bang ya? Orang Langsa, orang Aceh. Oh. Orang Aceh. Kamu cari saja Cut Fitri. Cut Fitri itu orang Aceh, orang Langsa dia, Aceh Timur. Tapi kalau kamu tidak mengaku juga nggak masalah kan? Tapi yang masalah itu hak dirimu itu. Mau dirimu ngaku atau nggak ngaku itu hak dirimu kan? Biasa. Bagi kami itu biasa. Tidak diakui lagi, tidak diakui orang Aceh. Bagi kami biasa itu. Tapi ini bang kan kita sembang-sembang ataupun ngobrol-ngobrol kayak gini. Ya, kalau saya ada pertanyaan yang apa ya jangan kecil hati juga bang. Saya mau nanya, setelah abang murtad, ada nggak penyesalan abang ataupun apa masa kelam atau kayak mana bang? Tidak ada sedikit pun saya menyesal setelah saya murtad. Saya sering ulang-ulang di komal saya awal saya live ya. Setiap permulaan live saya selalu ulang-ulang betapa bahagianya saya setelah murtad. Ada satu perubahan yang saya alami setelah saya murtad. Hidup saya bukan hidup saya yang lama. Saya sangat sukacita setelah saya murtad, brother. Sangat sukacita. Saya boleh mendoakan siapapun. Saya diizinkan berteman dengan orang manapun. Menjawab salam dari siapapun, memberikan salam kepada siapapun, mendoakan siapapun.
Tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Bangga. Saya mau tanya lagi Bang, kan kalau misalnya dari agama kami Bang ya, dari agama kami Islam, kalau misalnya ada yang mualaf, itu kan kami perlakukan dengan baik. Kalau misalnya abang kayak gitu murtad dari agama Islam masuk ke Kristen, itu gimana perlakuan orang itu Bang? Perlakuan yang satu agama dengan abang? Pertama-tama kami dicurigain. Iya iya iya. Pertama-tama kami dicurigain. Mereka tidak percaya kami murtad. Saya tidak bicara orang lain. Saya awal-awalnya murtad, mereka tidak percaya. Saya tidak diterima. Bahkan gereja di Aceh, ada di Banda Aceh ada beberapa gereja, itu tidak terima saya. Takut. Dianggap saya penyusup. Dianggap saya main-main. Tidak terima. Nah, bahkan awal-awal saya masuk Kristen itu saya sangat menderita. Saya sempat ambiun. Karena sering makan Indomie, nggak ada uang, sangat menderita. Berarti kalau dari cerita Bang tadi 2014 ya Bang murtad Bang ya, Bang Pen ya? Iya, tapi saya ambil keputusan 2016. 2016. Jadi berarti udah 8 tahun lebih kurang Bang ya? Lebih kurang 8 tahun lah. Banyak orang Aceh yang murtad loh. Di Medan itu banyak orang Aceh yang murtad. Tapi kadang ini aja Bang. Tapi ada kayak yang di TikTok itu bukan asli Aceh ya. Kalau kayak Abang kan asli Aceh. Ada juga yang saya juga dibilang bukan asli Aceh. Kan masalah. Itu ada Andika. Andika Murtadin Aceh, itu orang Aceh itu. Dia keturunan Ampon itu. Tapi dia tidak dianggap orang Aceh. Orang Aceh bilang itu bukan orang Aceh. Ya dia masalah. Kami kan tidak minta diakui untuk setelah murtad. Mau diakui nggak diakui itu terserah bagi kami. Jadi setelah Abang berpindah agama, ada nggak Abang terima kecaman atau apa? Atau Abang nggak berani lagi ke Aceh atau balik kampung atau sembunyi-sembunyi atau kayak mana? Iya, itu pastilah. Itulah bedanya orang masuk Kristen dengan orang masuk Islam. Orang masuk Islam bahkan dengan bebas dia menghina agama lamanya. Nah, itu terjadi para mu'alaf. Dengan begitu bebas dia mengutip ayat Alkitab dan dia tafsirkan ayat Alkitab demi ayat Alkitab dengan pikirannya tanpa kena dengan hukum penistaan agama. Kalau saya setiap hari dicibir, tiap hari dicaci maki, tiap hari dihina. Apakah saya takut dengan itu semuanya? Apakah saya surut dengan itu semuanya? Tidak. Kenapa? Saya menemukan kebenaran. Orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu nabi, dia utusan, dia rasul. No problem bagi saya, karena itu perkataan orang. Iman saya itu bukan apa kata orang. Iman saya apa kata Alkitab. Itu. Ini seperti Anu Juli ya. Anu Juli bilang demi uang katanya. Padahal sebaliknya, kalau masuk agama abang itu baru dikasih Bang. Di Janto, di daerah Janto itu ada beberapa orang Batak dari mualaf, itu dikasih tanah di sana itu. Hebat-hebat mereka. Dikasih pekerjaan yang bagus-bagus, hebat mereka di Aceh. Orang Nias lagi. Banyak orang Nias masuk Islam di Aceh. Dikasih pekerjaan, dikasih ini, dikasih itu. Tapi kalau ada orang Aceh yang masuk Kristen itu dicurigain, brother. Sama orang Kristen. Sama orang Aceh bagaimana? Oh, kami habis-habisan dihina. Tapi sampai sekarang saya belum percaya Bang kalau Abang itu betul-betul orang Aceh karena nggak mungkin. Saya kan sudah bilang, saya tidak suruh percaya sama kamu. Untuk apa kamu percaya nanti menambahkan rukun imanmu? Ada berapa rukun imanmu? Ya? Kalau kamu percaya lagi sama saya orang Aceh, bertambah lagi rukun imanmu. Untuk apa kamu percaya? Saya sudah bilang, kalau orang Aceh yang sudah masuk Kristen, orang Aceh pasti nggak percaya. Dan saya tidak meminta kamu percaya sama saya, bro. Bahkan tidak pernah menyuruh. Saya suruh, kamu percayalah sama saya orang Aceh. Aduh. Lihatlah typing orang ujung Sumatera itu, memalukan. Mengaku agamanya paling kuat, agamanya paling hebat.
syariat Islamnya kuat, tapi kita melihat typing mereka itu bikin malu itu. Jadi sekali lagi bro, saya tidak meminta Anda percaya sama saya. Ya, yang bilang saya Aceh itu bukan saya, orang Aceh sendiri. Yang bilang bukan Aceh juga bukan saya, orang Aceh sendiri. Orang Aceh hadir, dia bukan Aceh. Orang Aceh hadir, dia orang Aceh, kawan saya. Nah, bahkan beberapa kali naik kawan saya satu pesantren dengan saya. Yang satu pesantren sama saya, mereka naik. Ada adik rata-rata yang naik adik rating saya. Saya sekolah pesantren di Lusmawe. Oh. Cunda, daerah Tengket. Oh. Saya mau ada satu pertanyaan lagi bang, boleh bang ya? Silakan. Setelah abang murtad, khususnya lah kan, khususnya daerah Aceh, pernah nggak abang memurtadkan orang, yang khususnya orang Aceh? Ada orang Aceh yang mau murtad sama lewat saya. Dia mau masuk Kristen lewat saya. Satu pesantren dengan saya, satu letting dengan saya. Saya tidak mau, saya tidak terima. Saya tidak terima karena dia mau murtad, mau masuk Kristen. Gara-gara beberapa kali saya bantu ya. Dia minta bantuan karena keluarganya tidak ada yang bantu, teman-temannya tidak ada yang bantu. Dan saya punya beberapa teman orang Aceh, tengku-tengku di Aceh itu orang Langsa juga. Nah, dia sudah dijumpain. Saya bilang kalian bina itu. Jangan nanti kalau dia murtad kalian salahin saya bilang. Di Matang Lupang 2 tinggal dia sekarang. Satu pesantren sama saya. Sudah dijumpain. Namanya Tengku Fuad yang jumpain dia. Sempat ditanyakan, kenapa, apa benar Kak yang diceritakan sama si Pendi Aceh itu? Benar katanya. Kenapa? Kecewa kata dia. Nah, tapi sebelumnya dia mencaci maki saya. Dia caci maki saya habis-habisan. Tidak pernah satu kali pun saya balas cacian dia. Kenapa? Karena dia kawan saya. Saya bilang kepada dia, kalau kamu tahu kenapa saya murtad, kamu menyesal caci maki saya. Jangan kamu berpikir setelah saya murtad hidup saya tenang, enak, saya bilang. Enggak. Dia tetap caci maki saya. Tidak lama kemudian saya lihat dia tidak lagi caci maki saya. 2 bulan kemudian dia hadir lagi caci maki saya. Tidak lama kemudian hilang lagi dia. Tidak lama kemudian dia hadir dia chat saya, dia email saya, dia kirim email ke saya, dia minta maaf, dia kirim fotonya. Ternyata dia 2 kali mengalami kecelakaan. Setelah dia dua kali mengalami kecelakaan, dia minta tolong kepada saya untuk beli obat. Dia ceritakan tidak ada teman keluarganya yang bantu, bahkan istrinya mau menceraikan dia karena nggak ada uang segala macam, bla 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 bla. Karena sayang, rasa kasih, saya bantu beberapa kali. Ketika saya bantu beberapa kali, dia lihat kasih yang saya bantu itu, dia mulai ngomong shalom, dia ingin masuk Kristen, bahkan sudah malas sholat. Tiap hari Jumat kami teleponan, dia telepon saya, mau masuk Kristen, saya larang. Kenapa saya larang? Karena dia masuk Kristen gara-gara saya kasih sesuatu. Saya tidak mau itu. Nah, ini ada yang bilang, Ike Hanakupate, saya sudah tidak suruh bilang, tidak minta kamu percaya. Tetapi ada beberapa orang, Tengku, sudah datangin kawan saya itu, di Matang Lupang 2 dia tinggal, sudah didatangin, sudah bertemu dengan orangnya. Untuk apa saya minta kalian percaya? Ya bang, saya mau ngomong bahasa Aceh sedikit, boleh bang ya? Kita pakai bahasa daerah sedikit aja, boleh ya? Nanti kamu bilang saya nggak bisa bahasa Aceh. Kadang je kah? Kan menyo bang, memang kiban lah kuno pegah. Memang hanan fikir kiban anco wate urang cik drone wate kan pindah agama lagi. Hanan fikir kenan pu kiban bang. Ya, Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya berpikir sebelum saya ambil keputusan untuk murtad percaya kepada Yesus, saya sudah pikirkan apa yang akan terjadi pada saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana mama saya. Saya anak tunggal bang, satu-satunya anak mama. Saya pikirkan bagaimana hancur hati mama saya. Saya pikirkan ke sana. Tetapi karena Tuhan yang comot saya, Alkitab mengatakan yang saya imani, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika Tuhan yang pilih, saya tidak bisa lari. Pada tahun 2016, saya murtad percaya kepada Yesus. Dan sebelumnya saya pikirkan, nanti saya akan dicaci maki, saya akan dihina, saya akan diancam. Bahkan ada banyak yang mengatakan darahmu halal, segala macam. Apakah saya takut? Tidak takut.
Kenapa? Karena saya bukan teroris. Dan orang yang beragama di bangsa dan negara ini dilindungi. Alkitab sudah mencatat, orang mana ketika mengambil keputusan, orang itu belum pikirkan. Bahkan ketika seorang raja ingin melakukan peperang, ingin berperang, raja mana? Sebelum berperang, dia tidak berpikir terlebih dahulu. Berapa anggotanya, bagaimana kekuatannya. Saya juga pikirkan itu, Bang. Hancurnya hati orang tua, keluarga saya, saudara saya, orang-orang terdekat saya sudah pikirkan. Tapi keselamatan, kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus, di dalam Yeshua HaMashiach. Iya, itu kan kalau menurut abang kan. Bukan ini menurut kan, saya, brother. Alkitab. Iya. Iman saya itu bukan menurut saya, tapi apa kata Alkitab? Ini bang, kalau abang bicara kayak gitu, kita udah jatuhnya ini debat agama bang. Nah, yang saya Lah, pertanyaan. kan abang bertanya, saya jawab. Abang bertanya, saya jawab. Saya sering bilang, setiap pertanyaan kalian, saya selalu menjawab pakai ayat Alkitab. Karena apa yang saya imani bukan karena pikiran saya, karena Alkitab. Bayangkan, saya sangat menderita ketika awal-awal masuk Kristen. Sering pindah-pindah tempat. Tapi apapun yang saya bilang, kalian nggak percaya. Sekali lagi, saya tidak meminta kalian percaya. Saya orang Aceh aja kalian nggak percaya? 2 bulan yang lalu ada satu orang Aceh yang kembali ke agama Islam. Kenapa dia kembali? Nggak tahan penderitaan. Bahkan orang itu sudah dibaptis. Sekarang hidupnya itu lebih parah. Hidup dalam perzinahan. Orang Aceh. Orang mana? Saya tidak boleh kasih tahu. Itu orang Aceh. Bahkan ada satu orang Aceh yang masih bertahan. Apa kata dia? Ternyata bang, di dalam kekristenan itu aturannya lebih ketat. Aturannya lebih ketat. Tu masalah yang masuk tu. Gua tak payah layang. Kalau layang, memang orang lain kau. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan bang nggak ada lagi, tapi ya Habib. Mana bilangnya ya? Ada yang bilang kafir, tidak mau dibilang kafir. Kalian bilang kafir, saya bangga. Kafir, kaya akan firman, itu bagi saya. Ketika saya bilang di dalam kekristenan itu lebih ketat, taat segala macam. Kalian mengolok-olok. Kenapa? Karena kalian tidak pernah melihat ketaatan kami. Karena ketaatan kami bukan untuk kami pamerkan. Taat kami, ibadah kami bukan untuk kami pamerkan. Seperti ibadah orang Yahudi memamerkan. Alkitab mengatakan orang seperti itu seperti kuburan. Ini abang udah yang di luarnya itu dicat, diperindah, dipercantik, dalamnya itu tulang belulang. Abang ini udah merendahkan kami kalau abang bilang kayak gitu. Ibadah kami seperti ibadah Yahudi. Saya tidak bilang ibadah kamu. Orang yang seperti itu, saya bilang begini. Ya. Orang Yahudi, kamu tahu orang Yahudi bagaimana? Ibadah orang Yahudi itu dia tunjukkan. Dia pamer ibadahnya itu. Dia berdoa di jalan-jalan, itu orang Yahudi. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Makanya baca Alkitab. Jangan takut murtad. Itu orang Yahudi. Saya tidak bilang kalian. Saya tidak merendahkan kalian. Saya tahu diri. Di bangsa dan negara ini sedikit bicara, salah bicara, penistaan agama. Kalau di agama kami, yang kayak udah kayak abang ini, itulah kayu bakar. Ya tidak masalah. Saya tidak masalah. Di mana itu ditulis, di mana? Saya tidak masalah. Kamu bilang saya jadi kayu api bakar. Apa itu cuma ajaran Ustadz? Iya, apa itu cuma ajaran Ustadz? Di mana ayatnya? Coba tunjukkan. Yang sebelah jangan nimbrung dulu. Enggak, karena saya sama dia sama. Sebentar. Saya sama dia sama percaya kepada Yesus. Artinya begini. Artinya ketika kau bilang Bang Pendi, karena dia adalah pengikut Yesus, menjadi kayu bakar, artinya sama dengan saya, karena saya juga sama dengan dia. Jadi saya juga mau tahu, siapa tahu saya bisa bertobat. Coba tunjukkan saya di mana.
Itu kan Jangan cuman katanya. Asumsi. Jangan cuma asumsi, Bro. Makanya saya bilang, Asumsi katanya. makanya Bro, makanya ketika jangan dirimu buat ngomong kalian tadi, dirimu membuat bertanya, argumen bahwasanya saya ibadah selalu kami seperti ibadah saya selalu Yahudi. pakai Alkitab, Bro. Makanya bijak dalam berbahasa. Gini, Bro. Ah, Iya, kamu tunjukkan bertanya, mana. Ketika kamu bertanya, jawaban saya selalu pakai Alkitab dari tadi. Ya. Saya baca typing di bawah. Saya bilang, kami itu harus taat. Aturan di dalam kekristenan. Kemana dia? Gak tahu. Mana? Nah, di dalam Ayo. kekristenan itu sangat taat. Ada satu kawan orang Aceh. Ya. Itu dia bilang, dia ngaku ternyata aturan di dalam kekristenan sangat ketat, Bang. Oh iya, saya bilang sangat ketat. Orang di luar kekristenan tidak percaya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini tidak pernah menunjukkan ibadah kita. Kita tidak menonjolkan ibadah kita. Ketaatan kita tidak tonjolkan, saudaraku. Makanya kebanyakan orang itu ibadahnya seperti orang Yahudi. Bagaimana ibadah orang Yahudi? Alkitab mencatat ibadah orang Yahudi itu seperti mereka suka di jalan-jalan, di persimpangan-persimpangan. Mereka suka teriak, mereka suka dihormati. Itu orang Yahudi. Setiap ibadah orang ini mereka suka dihormati. Mereka suka pakai jubah agama. Itu orang Yahudi. Pakaiannya itu benar-benar pakaian yang seolah-olah taat dalam agama. Orang Farisi benar. Saduki, ahli Taurat. Bagaimana ibadah ahli Taurat itu? Benar-benar kalau kita melihat seolah-olah mereka dekat sekali dengan Tuhan. Tetapi Yesus katakan, orang seperti itu hati-hati, kata Yesus. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu biasanya seperti kuburan. Ya, di luarnya dicat, diperindah, dibuat megah, di dalamnya tulang belulang. Ini saudara. Dalamnya busuk. Busuk.